Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dicek teman kalian sebangku di sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakangnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, hadir semua. Alhamdulillah, berarti kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu minta tolong, sepertinya tadi karena Lydia yang datang duluan di kelas ya, Lydia dipimpin untuk berdoa dulu. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan Markus dipimpin ke depan, kalian bisa berdiri. Berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, sekarang tidak ada ibu berkatanya, jangan di. Ibu berkata satu langkah ke kanan. Ibu berkata mundur. Ibu berkata maju satu langkah. Ibu berkata satu langkah ke kiri. Duduk. Ya. Iya. Gimana salah kalian membantu ibu kalian di rumah? Apa saja yang pernah kalian lakukan untuk membantu ibu kalian di rumah? Menyapu, oh, cuci piring, mengepel, membersihkan kamar. Adakah yang pernah membantu ibu kalian untuk memasak? Terus, karena kalian sudah kelas 5, berarti kalian harus sering-seringnya bantu orang tua di rumah. Nah, bagaimana cara kalian membagi tugas atau menyusun langkah-langkahnya? Oh, semisal tadi Rara membantu ibunya cuci piring. Bagaimana Rara menyusun langkah-langkahnya untuk mencuci piring, Rara? Enggak, maksudnya yang untuk cuci piringnya. Mengumpulkan yang kotor. Setelah itu dibasahin, dikasih sabun Bu, terus jadi dibilas. Setelah itu baru dijemur atau dikeringkan. Nah, ketika Rara membantu ibunya mencuci piring di rumah, itu kan ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Ketika Rara tidak mengikuti langkah-langkah yang benar, apa yang akan terjadi? Misalnya, Rara menjemur piring yang kotor duluan, nanti baru dicuci pakai sabun. Benar atau tidak? Apa yang terjadi ketika itu susunannya atau urutannya keliru? Tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Koordinat kecerdasan artifisial, kalian akan mempelajari bagaimana kita untuk bisa melakukan pemrograman, bagaimana kita melakukan atau menggunakan kecerdasan buatan yang sudah ada di zaman yang sudah modern ini. Paham ya? Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar konsep berpikir komputasional. Ya, ingat-ingat konsep berpikir komputasional. Nah, tujuannya kenapa kok kalian harus belajar ini? Nah, agar setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengenal konsep komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian mendengar konsep berpikir komputasional? Tidak, sebelum itu, karena memang kalian duduknya sudah berkelompok, pembelajaran hari ini, ketika nanti Ibu sudah menjelaskan, kita akan melakukan tugas secara kelompok, ada tugas yang mandiri. Nah, nanti tugas yang secara berkelompok, kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, Ibu tunjuk ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Nah, sekarang, adakah yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Atau pernahkah kalian mendengar kata-kata komputasional? Berhubungan dengan apa kira-kira komputasional ini? Dengan elektronik. Ya, bagus dia. Selain elektronik, berhubungan dengan apa berpikir komputasional ini? Kira-kira berhubungan dengan apa? Oke. Sebenarnya sudah betul ya. Oh, berhubungan dengan elektronik, berhubungan dengan kecanggihan teknologi yang sekarang berhubungan dengan komputer dan sebagainya ya. Nah, berpikir komputasional, Ibu minta tolong siapa yang berkenan untuk membacakan ini? Yang lantang suaranya? Siapa? Lydia, minta tolong dibacakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional, proses berpikir yang menggunakan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaian. Oke, konsep berpikir komputasional itu adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks atau masalah yang besar ya untuk dibagi menjadi beberapa bagian yang kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaian. Ngerti maksudnya bagaimana? Jadi seperti tadi, oh Rara mau membantu ibunya untuk mencuci piring. Nah, mencuci piring itu kan kelihatannya rumit atau besar sekali pikirannya dalam otak kalian itu. Nah, ketika kalian tahu step-stepnya dengan benar atau dirinci step-stepnya, Rara akan bisa menyelesaikan cuci piringnya dengan baik dan benar. Nah, konsep komputasional ini, ya kalian ingat-ingat, konsep berpikir komputasional ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama ini ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Nah, Ibu, apa saja yang dimaksud 4 ini? Mari kita saksikan, mari Ibu jelaskan satu persatu ya. Gambar apa ini? Bersihkan kelas. Apa saja yang dibersihkan di situ?
Oke. Yang melakukan untuk membersihkan ini ada banyak orang atau satu orang? Ada banyak orang. Ketika pekerjaan ini dibagi-bagi, ya kan, dari tugas yang banyak atau tugas yang besar, ini kan tugas yang banyak ya, atau tugas yang besar. Nah ini dibagi-bagi. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang buang sampah, ada yang menghapus papan dan sebagainya. Ketika pekerjaan yang berat ini atau yang kompleks, yang besar ini dibagi-bagi jadi beberapa bagian, ringan atau tidak pekerjaannya? Menjadi ringan. Coba bayangkan, ketika hanya satu orang yang mengerjakan pekerjaan ini, apakah akan selesai dengan cepat? Apakah akan terasa ringan? Tidak. Tetapi kalau pekerjaannya secara bersama-sama dan tugasnya dibagi, itu akan lebih cepat selesai dan tugas kita terasa lebih ringan. Nah, ini yang dinamakan konsep dekomposisi. Jadi dekomposisi itu membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi kalau ada masalah yang besar, nanti itu dibagi-bagi sehingga menjadi bagian-bagian yang kecil, tetapi tetap utuh. Paham? Ngerti? Oke. Selanjutnya, kalau misalkan ibu punya angka 2, 4, 6, 8, titik. Misalkan kalian meneruskan ini? Bisa. Kira-kira berapa isinya di sini? 10, 16, 14. Berarti 10, 12, 14. Dari mana kalian tahu kalau di sini isinya 10, 12, dan 14? Kok berpikir? Oke. Nah, iya, maksudnya kok bisa berpikir kalian di sini isinya 10, 12, dan 14? Gimana? Apanya yang dilihat? Apanya? Apa angkanya? Kenapa kalian? Oh, tidak ada angka ganjilnya, Bu. Bagus, ya. Jadi ibu terdiri dari angka genap semua, Bu. Atau selisihnya, Bu, setiap kesininya naik 2, Bu. Betul? Jadi kalian bisa menemukan atau melanjutkan pola yang ada di depan ini. Paham ya? Paham ya? Begini. Punya pola lagi. Tapi sini polanya dibikin dengan gambar. Misalkan ini punya pola seperti ini. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Isi di sini apa? Segitiga. Dari mana kalian tahu kalau ini segitiga? Karena kalian apa segitiga. Jadi kita mencari persamaannya, persamaan polanya. Sehingga di situ yang bisa digunakan kembali untuk menyusun pola yang sudah tersusun. Sampai di sini mengerti? Oke. Jadi kalau untuk mengenal pola seperti itu ya. Kemudian ibu punya tebak-tebakan di sini. Oke. Aku adalah tempat untuk belajar. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Ruang kelas. Dari mana dia tahu kalau itu adalah ruang kelas? Karena di dalam itu, nih, ya tempat untuk belajar. Kemudian ada banyak meja dan kursi. Jadi kalian perhatikan. Oh, ternyata kalian sudah mengerti. Harus apa? Harus melihat info-info yang detail tempat untuk belajar. Berarti kalau tempat itu sesuatu bukan sebuah benda atau bukan sebuah makanan dan lain sebagainya ya. Tapi di sini tempat untuk belajar. Jadi berupa ruang. Ya. Mau tebak-tebakan lagi? Mau tebak-tebakan lagi? Oke. Siapakah aku? Ayam. Oh, dari mana kalian tahu kalau ini adalah ayam? Karena ada kabarnya. Tapi kan kabarnya di blue sebagian. Karena ada sebagian yang kelihatan. Ini juga sebagian kelihatan banyak. Dari mana kalian tahu kalau ini ayam? Apa yang membedakan dengan hewan-hewan yang lainnya? Atau gambar-gambar yang lainnya? Kepalanya. Oke. Kalau kalian bilang ada buntutnya, Bu, ada kakinya, semua binatang ada kakinya. Ya. Terus ada buntutnya, Bu. Bebek juga ada buntutnya atau tidak? Ada. Nah, yang membedakan adalah kepala. Nah, di kepalanya ayam itu kan ada jambulnya atau jenggernya, ya. Nah, sekarang ibu tanya, ketika ibu tadi mau kasih kalian tebak-tebakan ini, kalian tidak bisa langsung jawab ini ayam. Apakah kalian ketika mau menjawab ini ayam atau ibu kasih peluang apa? Apakah kalian harus memperhatikan pokoknya dulu atau bunganya dulu atau pagar-pagarnya dulu? Tidak, Bu. Langsung ke tebak sininya kan? Iya. Oke. Jadi ini adalah konsep yang ketiga. Konsep apa namanya? Abstraksi. Apa konsep abstraksi itu? Siapa yang bisa bacakan? Siapa yang bisa bacakan? Ya, Mak Mun bacakan, Mun. Menyingkirkan informasi yang tidak penting, fokus pada informasi penting saja untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi seperti tadi, kalian tidak perlu memikirkan pohon-pohonnya, pagarnya, bunganya, rumputnya dan sebagainya. Kalian hanya fokus kepada tebak ayamnya. Makanya sudah bisa langsung ketebak. Jadi kalau mikirin pohonnya itu tingginya berapa ya, atau bunganya ada berapa, kemudian atau rumputnya sudah disirami atau belum, itu sudah bukan permasalahan atau informasi yang penting untuk menebak si ayam tadi. Paham? Paham? Oke. Kemudian ibu tanya sekarang, apa saja kegiatan yang selalu kamu lakukan sebelum pergi sekolah dan bangun tidur? Bangun tidur, terus oh, membereskan kamar, mandi, terus makan, menyiapkan barang-barang untuk sekolah, terus pakai seragam, pakai sepatu berangkat sekolah. Ada yang sholat subuh? Bangun tidur, setelah bangun tidur kalian ambil wudhu untuk beribadah atau sholat dulu ya. Kemudian setelah sholat kalian ngapain? Halaman makan. Terus setelah itu pakai baju. Nah ini beragam ya, jawabannya memang beragam. Tetapi urutan ini merupakan urutan berpikir komputasional yang keempat, yaitu adalah algoritma. Coba kalian bacakan apa algoritma itu? Cara berpikir menggunakan rencana serta langkah instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti ini, sistematis itu berarti berurutan. Bagaimana ketika misalkan kalian bangun tidur langsung pakai sepatu dulu baru mandi? Gimana itu? Berurutan atau tidak? Ya. Sepatunya jadi basah, Bu. Ya, jadi harus sistematis. Sistematis itu langkahnya berurutan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Tepuk komputasi.
dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama, abstraksi, komposisi linear, algoritma, susunannya, berpikir komputasional. Ini akan diberikan LKPD untuk Anda. Ini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Jadi ingat, dikerjakan secara berkelompok, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak bekerja atau yang main-main sendiri ya. Terus kelompok 2. Jangan dikerjakan bersama kelompok kalian, didiskusikan dengan baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, usah ditanyakan ke ibu. Kelompok siapa yang siap untuk bisa merakit burger di papan? Ya, kelompoknya dia. Kelompok 4. Jangan maju. Jangan maju kelompoknya. Itu semuanya. Silakan ya, namanya. Masukkan namanya. Yang lain diperhatikan. Yang lain diperhatikan penjelasan dari kelompok 4. Jadi nanti bisa dicoba pada nanti ya. Yang terakhir roti yang bentuknya melengkung ke atas. Ya, sama-sama sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Oke, aktivitas yang kedua. Di sini ada untuk melanjutkan pola. Yuk, yang lain dengarkan. Yang kelompoknya siapa yang mau untuk yang aktivitas kedua? Oke, kelompoknya Nana, silakan maju. Saya perhatikan, saya memperhatikan. Ya, coba diperhatikan yang lain, saling kembalikan tempatnya nih. Ya, jangan mendengarkan penjelasan dari kelompok 1. Ya. Oke, halo. Oke, Denis. Jadi menurut kelompok 1, tadi kan polanya berhenti sampai di sini ya. Tadi kan polanya berhenti sampai di sini. Nah, kelompok 1 melanjutkan ada segitiga ungu terbalik dan 2 segitiga ungu yang benar adanya. Itu sudah betul atau tidak? Betul. Jadi polanya sama ya, saya irama. Dan yang terakhir, ada berapa kucing di kotak tersebut? Sudah betul. Jadi kelompok 1 ini menyebutkan, coba kita ya, dari 1 kucing ada 3, dari 3-nya kemudian sini ada kosong, dan terakhir ini kucingnya ada 2 itu setiap kotaknya dikalikan 3. Jadi kotaknya ini isinya ada berapa kucing? Ada 9 kucing. Tangan untuk kelompok 1.
penting. Di sini dari 6 instruksi atau 6 informasi, kelompok 3 akan memberikan 3 informasi penting yang dipilih untuk bisa menuju ke perpustakaan. Informasi apa saja yang menurut kalian penting untuk dijalankan menuju ke perpustakaan? Oke, keluar dari pintu kelas, lalu jalan lurus sampai ujung lorong dan terakhir, oke, belok kiri di dekat tak. Nah, ini informasi penting yang diberikan oleh kelompok 3. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kalau kalian mau ke perpustakaan, kalian harus lihat pot yang warna biru dulu? Tidak. Jadi kita harus memberikan informasi yang tidak penting. Oke, tangan untuk kelompok 3. Terakhir, berarti kelompok 2 ini terakhir ya. Di sini ada birin membantu belajar menemukan rumput. Ya, bagi semuanya budaya lain besar nih. Oke, yang lain memperhatikan informasi yang akan diberikan oleh kelompok 2. Di sini kalian sudah sama-sama punya ya KBD-nya. Kita akan membantu gajah menemukan rumput. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan menggunakan 3 instruksi: maju, belok kanan, dan belok kiri. Apa sih namanya? Yuk, silakan baca. Sehingga ada 15 langkah yang ditempuh oleh gajah untuk menemukan rumput. Dari gajahnya dari sini, gunakan instruksi maju. Berarti jalannya langsung maju ke sini gajahnya. Setelah maju berarti belok kanan ya, sesuai dengan yang disebutkan. Setelah belok kanan belok kiri. Dan seterusnya sampai menemukan rumput. Oke, bisa tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kebanyakannya. Kita tahu penguasaan materi kalian terhadap apa yang sudah dijelaskan dan sudah kalian sudah kerja kelompok. Ibu punya soal evaluasi untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Yang cuma ditulis nama dan kelas dan nomor. Oke. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian sudah menyilang jawaban yang menurut kalian itu kalian pelajari hari ini. Ada yang bisa membantu ibu membuat kesimpulan? Apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Bisa membantu ibu membuat kesimpulan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasional itu dibagi atau terdiri dari berapa aspek? Apa saja? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Setelah kalian mempelajari ini semua, setelah mengerjakan KBD dan sebagainya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, anak hebat. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oh, senang. Ya, luar biasa ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Bagaimana yang paling kalian sukai? Oh, yang mengerjakan KBD, Bu. Lagi, bagaimana yang paling kalian sukai? Kenapa? Oh, yang presentasi dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya ya, ibu punya bintang 1 sampai 5. Apa saja ya? Bintang 1 sampai 5. Berapa bintang yang kalian kasih untuk pembelajaran hari ini? 5. Nah, oke, kurang untuk kita semua. Karena memang waktunya sudah habis ya, sudah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kalian tetap pelajari materi yang akan ibu ajarkan minggu depan di rumah. Jangan sampai malas-malasan untuk belajar. Sampai sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan masukkan buku-bukunya ke tas. Kita berdoa sebelum menutup pelajarannya. Siapa yang berani untuk memimpin doa setelah pelajaran? Yeay! Yuk, silakan dipimpin. Siapa? Fares? Oh, Rara. Ya, Rara. Udah, yang lain sekarang ikuti instruksi dari Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sampai di sini untuk hari ini ya. Kalau lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.